Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengaturkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat halal bihalal keluarga besar Banu Hampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Haji Ridwan Munir atau alias Gadang. Kampung asal Jambuaya, Simpang Guguk, Bati Kota. Ambo di Malaysia mewakili wakil ketua Banu Ampu seluruh Malaysia. Jadi dengan ucapan saya sekeluarga dan mewakili seluruh orang-orang Banu Ampu Nanado di Malaysia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Semoga orang-orang Ampu berjaya di rantauan atau di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sanak Banu Ampu yang saat ini sedang menonton acara Halal Bihalal. Saat ini kita sudah terhubung dengan diaspora Banu Ampu yang berada di Kuala Lumpur. Beliau adalah Dato' Sri Khairul Anhar. Selamat siang Pak Dato' Sri. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Dato', kita senang sekali nih bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah buat kita di Banu Ampu. Kita mengadakan meeting secara virtual. Ya, kemudian kita mengajak seluruh diaspora Banu Ampu sedunia memberikan sumbangsi pemikirannya dalam halal bihalal seperti ini. Waktu kita tidak banyak, tetapi kita berterima kasih bahwa dalam waktu yang begitu sempit dari Pak Dato' masih meluangkan waktu buat acara ini. Pak Dato', kalau boleh kami tahu, Pak Dato' kan sudah lebih dari 30 tahun di sana. Mungkin bisa diceritakan sedikit sejarahnya itu seperti apa dan apa mungkin kiat-kiatnya Pak sampai Bapak sesukses sekarang ini. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak saudara diaspora Banu Ampu sedunia. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya untuk ikut berpartisipasi di virtual halal bihalal ini. Ya, jadi memang saya tinggal di Kuala Lumpur ini dari tahun 87. Ya, dari 87 karena kita sebagai orang bisnis, ya nenek moyang kita kan mengajarkan ada sebuah petuah itu atau sebuah pantun gitu ya. Kalau anak pergi ke lepau, hiu beli, belanak beli, tapi ikan panjang beli dahulu. Nah, jadi kalau anak pergi merantau, ibu cari, sanak pun cari, tapi induk semang cari dahulu. Nah, saya mengamalkan ini petuah orang tua-tua kita ini, kita keluarga pedagang. Pedagang itu adalah dasar-dasar bisnis. Ya, orang Padang itu mempunyai jiwa dagang. Tapi di dalam bisnis itu ada bisnis yang sifatnya korporasi. Ya, untuk menjadi seorang korporat bukan satu-satunya mempunyai jiwa dagang, itu punya salah satu saja. Jadi orang tidak punya jiwa dagang pun bisa menjadi seorang pengusaha besar. Seperti banyak sekarang orang Jawa. Ya kalau dulu kalau orang bicara dagang itu orang Padang. Ya sampai orang bilang oh Cina-nya Indonesia itu Padang. Ya tapi itu dulu atau kalau kita bicara dunia dagang atau trading. Ya seperti saudara kita di Tanah Abang. Kalau di Malaysia itu di Wisma Yakin, di Coket Road. Yeah. Nah itu pedagang. Nah tapi karena waktu itu saya terobsesi bukan mau jadi pedagang. Kita sudah punya jiwa dagang, kemudian kita datang ke Malaysia, kita gaul sama orang Malaysia, kita gaul sama orang Cina, orang India di sini. Ya alhamdulillah dari pertemanan itu, nah itulah kita membangun grup bisnis kita sekarang baik di Malaysia maupun di Indonesia. Nah jadi satu petuahnya yang tadi, yang kedua kunci keberhasilan kita dalam dunia dagang atau dunia corporate ini sebetulnya ada juga nenek moyang kita menasihatkan. Kuncinya mudah aja, tahu diampe,
Nah, jadi tahu nyampe itu apa namanya, hormat sama yang tua, Ya. ya, sayang sama yang muda, hormat sesama besar, dan satu lagi yang penting ini adalah hormat sama orang yang mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan ini ada yang dari dasarnya dari sekolah, ada yang dasarnya dari otodidak, ya, seperti entrepreneurship itu nggak ada sekolahnya itu. Nah, jadi itulah saya mengamalkan ampe syarat merantau tadi. Jadi bagaimana kita tahu di ampe. Nah, jadi kalau orang Padang yang sudah punya jiwa dagang dan dia merantau dan dia amalkan itu yang ampe, tahu di ampe tadi, saya yakin dunia ini akan luas sama dia. Karena apa? Apa namanya? Orang kalau suka sama kita cuman karena uang, itu kesetiaannya paling tinggi 90% sama kita. Loyalitasnya sama kita paling tinggi 90%. Tapi kalau orang suka sama kita gara-gara hati, karena kita berbudi, ya, nah, maka ini orang karena hati, mati pun dia mau. Coba bayangkan. Kalau dia suka, apapun dia akan serahkan sama kita. Ya, ya, orang kalau jatuh hati, dia bunuh diri pun dia mau, kan begitu. Nah, jadi itulah resep saya bergaul di Malaysia ini, sehingga hampir semua pemimpin Malaysia ini, karena saya gaul dari tahun 87, sehingga hari ini mereka sudah jadi Perdana Menteri, mereka jadi Menteri, dan benar-benar itu seperti air mengalir saja. Ya kan? Nah, jadi setelah saya cukup bagus di Malaysia, saya juga punya bisnis di Indonesia, kantor saya di Jakarta, di salah satu gedung di Jalan Sudirman, jadi saya sebetulnya very mobile, jadi saya di KL dan di Jakarta, kadang-kadang setiap minggu ke Jakarta, dan kadang-kadang saya datang pagi, saya meeting di Jakarta, sore saya pulang ke Kuala Lumpur. Jadi Pak Irwan, itulah sejarah singkat saya di Malaysia, bagaimana kita masuk Malaysia, dan bagaimana kita bisa bergaul dari semua kalangan di Malaysia ini, mulai kalangan paling atas sampai yang paling bawah. Karena Nabi juga mengatakan, ya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, sama dengan yang ampe tadi, yang ampe itu kan akhlak, hormat sama yang tua, sayang sama yang kecil, hormat sesama besar, dan hormat sama orang yang ada kelebihan. Nah, jadi sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa Tuhan tidak turunkan Nabi dan agama ke dunia, melainkan untuk memperbaiki akhlak. Nah, jadi modal saya utama itu bukan uang, akhlak. Nah, itulah sejarahnya Pak Irwan. Oke, terima kasih Pak. Mungkin gini Pak, bagaimana sih usulan Bapak atau pandangan Bapak terhadap diaspora Vanuatu yang tersebar di seluruh dunia ini? Bapak kan juga aktif di diaspora. Bagaimana memberikan kontribusi dan bersinergi dengan perantauan ada di luar Vanuatu juga untuk kemajuan Vanuatu, Pak? Apa yang harusnya kita lakukan ini, Pak? Ya, jadi begini. Kalau bagaimana kita bisa berpartisipasi dan berkomunikasi dengan saudara kita se-Vanuatu, ya sebetulnya itu bagus ya di zaman yang sudah digital ini. Ya sebetulnya pertemuan itu kan tidak perlu kita berjumpa. Ini bagus, ini kita cukup membuat suatu forum secara digital, ya apakah berbentuk WhatsApp group, tapi yang penting saran saya Pak Irwan, saya pengalaman saya 30 tahun berbisnis Pak, bahwa kadang-kadang kalau forum tadi tidak disusun secara sistematis, mungkin itu kurang efektif untuk memajukan Vanuatu. Nah, jadi mungkin Pak Irwan, kalau kita mau menjadi orang-orang yang kontributor, nah jadi kan ada yang memberikan kontribusi, ada yang menerima kontribusi. Nah, kalau Pak Irwan mau kumpulkan orang-orang yang pemberi kontribusi, itu, sesama pemberi kontribusi itu bagus, ya, supaya forum itu bermanfaat baik untuk si anggota itu sendiri maupun terhadap kampung halaman. Waktu itu bagaikan pedang. Betul, Nah, betul. kalau kita nggak menggunakan waktu dengan baik, nah, maka nanti ya misalnya saya pernah pengalaman dulu masuk ke satu grup WhatsApp kampung gitu ya, di WhatsApp itu segala macam orang ada, ya. Tiba-tiba kita memberikan satu pendapat tentang suatu apa yang mereka bicarakan, mungkin mereka nggak sampai ke sana berpikirnya. Terus saya dihajar rame-rame sama mereka. Ini yang salah bukan dia, saya yang salah. Kenapa saya masuk ke sana? Ya, jadi memang bukan kita mau mendikotomikan orang ya, oh ini kelas menengah bawah, ini kelas menengah, bermampu, ini kelas atas. Tidak. Ini menyangkut dengan kita hidup ini kan waktunya sangat-sangat pendek dan sangat terbatas. Ya Pak
Iwan bayangkan saja, saya alhamdulillah di Jakarta itu ya mungkin ada 50 company yang manajemen kita uruskan. Untuk urus company kita sudah hire orang. Ada mungkin perusahaan dari Jakarta itu bekas Microsoft, Tony Chen. Jadi perusahaan saya sekarang diurus sama orang Cina, Pak. Ya. Bukan kita apa namanya? Ya, mungkin ini yang terbaik. Yang kita nggak bisa dalam bisnis ini, kamu mau Cina, mau India, mau Melayu. Yang penting mana yang terbaik, kita bicara profesional. Okay. Nah, jadi itu aja menyangkut dengan kontribusi, mesti dibuat suatu forum yang satu level, supaya bermanfaat untuk si yang bergabung dan yang akan memberikan kontribusi. Itu aja. Saya menyampaikan terima kasih. Kita sudah tangkap tadi, semua warga Bandar Lampung sudah tangkap intinya bahwa kita harus membuat satu forum yang lebih efektif sehingga itu cepat bersinergi dengan seluruh potensi Bandar Lampung yang ada untuk kemajuan kampung halaman. Oke, Pak. Oke, tambah sedikit sebelum ditutup ya. Jadi mengenai peluang generasi muda kita untuk berkarya, baik secara profesional maupun secara entrepreneur, ya saya kembali lagi, karena saya entrepreneur, apapun bidang pekerjaan kita, baik itu profesional maupun entrepreneur, untuk mencapai kemajuan, ini sebagai tip terakhir, untuk mencapai kemajuan, kita harus memiliki filosofi 1000 kawan itu terlalu sedikit. 1 musuh itu terlalu banyak. Nah, jadi sedangkan kepada segala macam bangsa, segala macam negara kita berkawan, tapi kadang-kadang kita sekampung, kita tidak ada komunikasi. Nah, oleh karena itu, ya saya menyarankan kepada kawan-kawan profesional di Bandar Lampung maupun entrepreneur, bahwa jaringan komunikasi itu sangat diperlukan. Karena semakin banyak connection kita, mungkin kita semakin mudah dalam menjalankan aktiviti kita. Itu saja, Pak Irwan. Terima kasih banyak, Pak. Bapak-bapak dan penonton Halal Bihalal semua, begitulah wawancara saya dengan Dato' Sri Khairul Anhar. Mudah-mudahan ini semangat yang awal yang kita punya ini bersinergi dengan bencana yang lain, kita dapat melahirkan suatu kegiatan yang bermanfaat buat kampung halaman. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.